وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Ya. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Kalau ada iman, aman, Pak. Di mana saja, siapa saja yang beriman, kata Allah, dan dia beramal saleh, pasti dan pasti Allah akan berikan hayatun thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik di mana saja, meskipun di dalam api. Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kenikmatan kebahagiaan. Meskipun di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam merasakan penjara seperti taman-taman surga. Takbir, Allahu Akbar. Kalau ada iman, ya dah. Jadi ujian sebetulnya hadirin sekalian. Seluruh suasana dan keadaan yang ada di dunia ini ujian. Ya. Ada ujian yang kita sukai, bersyukur. Ada ujian yang tidak kita sukai, bersabar. Hari ini kita lihat, Pak, kita merasakan yang kita pikir yang diuji cuma di dalam, betul? Yang di luar diuji juga. Ujian semuanya. Dan Allah sebetulnya sengaja menciptakan suasana dan keadaan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amal. Ya, seandainya kita diuji sama Allah hari ini, bapak-bapak, udah sedang Allah uji di tarbiyah di tempat ini. Ini dia, bukan kehinaan, maaf. Ya. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Di luar bukan kemuliaan, di dalam bukan kehinaan. Ingat, nabi-nabi pernah ada yang dipenjara. Siapa yang dipenjara, Pak? Nabi Yusuf. Pak Karno pernah dipenjara enggak? Pernah. Bung Hatta? Pernah. Buya Hamka? Pernah. Berapa banyak Habib-Habib dipenjara ini? Ulama-ulama dipenjara? Biasa saja. Seluruh suasana keadaan di dunia ini hadirin mulia, ujian, bukan keadaan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia kok yang menang belum tentu benar, betul? Yang kalah belum tentu salah. Nah, tapi akhlak tertinggi orang beriman apa? Akhlak tertinggi orang beriman senantiasa berhusnuzan kepada Allah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Aku kebatanya ke udah ke abang-abang situ gak apa-apa. Buruang kok, Pak, buruang itu disangkar, dikurung karena bagus apa karena jelek? Kurang kali surau. Karena bagus apa jelek? Karena suaranya merdu apa karena suaranya cempreng? Karena warna-warninya indah atau tahu warna? Nah, lebih paham, Pak. Bangku-bangku orang ini. Kamil. Berarti abang-abangku indah dalam pandangan Allah. Allah sayang kalian sebelumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang di luar aja sokong lo, Pak. Antara mana jika awalnya dilakukan, cuma ada yang ketahuan, ada yang tidak. Ada yang ketahuan sih orang ini. Kena ketahuan anak-anaknya di luar kan. Nah, jadi biasa-biasa aja. Saya selalu datang hadirin mulia ke setiap LP di setiap kota. Kalau lagi dakwah, ada safari, ada undangan konser kemana-mana, saya tanya mana IP-nya, mari kita datang ke rutan, mari kita datang ke tahanan, karena saya sering berjumpa wali Allah, kekasih Allah di dalam tahanan. Dia nggak tahu, Pak. Oh, kebatanya udah. Apakah ada keinginan bertobat? Apakah sudah bertobat? Ingin bertobat atau lama tobat kok? Ada keinginan baru. Iya. Karena orang bertobat ada
tanda-tandanya. Apa tanda-tanda orang bertobat? Yang pertama, dia menjatuhkan air matanya. Orang kalau bertobat menangis mangana dosa, Bang. Siapa? Lain menangis tak kena maksiat nunda wabir. Lain. Pernah menangis? Pernah menyesal tak? Lain menyesal, Bang. Ulang-ulang. Dulu ada kesempatan tapi awak dia menyesal. Itu tak bertobat namanya. Yang pertama, orang bertobat dia menangis. Satu tetes air mata orang bertaubat, takut kepada Allah, akan padamkan api neraka jahanam seluas samudra. Takbir. Dan orang-orang yang bertaubat, dia menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbul mutawwibina. Sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allahu Akbar. Ada preman gadang dulu di Makkah. Siapa namanya? Sayyidina Umar bin Khattab. Saking dahsyatnya Umar ini, dia masalah dia. Dengan satu dia utama membunuh baginda Rasulullah SAW. Yang neang-neangnya ada orang di Ka'bah. Siapa yang bagat? Jadi Umar ada pernah bagat di situ. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah Nabi Muhammad? Kami beri hadiah besar. Kata Umar, biarkan aku sendiri. Berteriak, merah mata, ayah Muhammad, mana Muhammad? Itu cuma mana Muhammad? Dia jadi Muhammad, di mana Muhammad? Tahu-tahu tetap mulu dari preman gadang masuk Islam. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Hai Umar, jangan memarahin kamu di situ. Jadi, aduh, orang kata saat sebelum kau berteriak marah-marah mau membunuh Nabi Muhammad SAW, urus adikmu dulu. Adikmu masuk Islam. Adik produksi dia masuk Islam. Tambah emosi Sayyidina Umar bin Khattab dengan pedang di tangannya, dia lari ke rumah adiknya, yang bedor pintu rumah adiknya. Ternyata adiknya Sayyidina Umar sedang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan suaminya. Surat Toha dibaca waktu itu. Sayyidina Umar mendengar, lalu Umar masuk hati Quran, nyok tanpa dia. Jangan bikin malu. Masuk Islam, mengikut Muhammad. Dikatakan Umar, yang harus malu. Apa yang kalian baca? Nyupacik, nyepalu Al-Quran pada hadiahnya. Dikatakan kau nangis, jangan mendaki ke situ. Lihat, tidak. Kau nangis, saya Umar. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin tahu, ingin membaca Al-Quran. Ada keinginannya. Dia serentak, tidak usah. Kalau ingin mencari mandi apa? Sayyidina Umar, Pak, biarlah mandi lagi. Dia ingin tahu Pak, dia mandi. Akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah ketika dia melihat bacaan surat Toha, menetes air mata Umar. Lalu datang hadirin mulia, seorang sahabat mengatakan, Umar, doa Rasulullah telah dijabah oleh Allah. Semalam aku mendengar Nabi berdoa, ya Allah beri hidayah Umar. Satu orang yang hendak membunuh Nabi SAW, namun Nabi katakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Takbir. Satu orang yang hendak membunuh Nabi, sekarang jenazahnya terbaring di sisi Nabi di Masjid Nabawi di Raudah. Maka jangan meremehkan preman-preman. Orang-orang yang paling banyak dosanya, paling besar kemungkinan untuk menjadi kekasih Allah. Apa-apa aku calon wali dulu. Aku ini dalam masa jiwa. Kalau mengaji, mengaji. Ya. Yang kedua, tanda-tanda orang bertobat setelah menangis, dia tidak mengulangi lagi kesalahan. Yang ketiga, dia mengganti kesalahan dengan kebaikan. Kau pernah maksiat di satu kota, dia datang ke kota itu, nyumbui amal soleh di kota itu. Ya. Dan yang keempat, dia berdakwah. Dia suruh orang berhenti. Jangan kamu seperti saya dulu. Kalau sampai syarat dibuat,
menangis menyesali perbuatan, tidak mengulangi perbuatan, kemudian mengganti perbuatan keburukan dengan kebaikan, dan mengajak orang berhenti membuat keburukan tadi. Jadi hadirin sekalian, yakinlah setiap kesusahan di dunia akan menggugurkan dosa-dosa. Abang sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah, sementara seluruhnya di dunia. Betul? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Melagu celok, melagu ya. Itu lagu Pak. Semua lagu judulnya DSAS, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Satu orang lagu Pak, mereka ditanya sini mulai Pak, sini mulai happy lah, dia jauh datang lah. Dan diundangnya ada orang happy, datang seorang lebar, betul Pak? Undang mahal Pak, itu datang seorang gratis, ya. Seluruhnya teriak mati ya, seluruhnya teriak mati dengan suara yang keras. Yang tak ikut teriak mati dulu deh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang berdiri mati, yang di belakang mati, yang di tangan mati, yang ceramah mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Anak di mau mati lah, bini di mau mati lah, mati aja kawin nih Pak. Kadang lu mati lu masuk ke jalannya lah kawin lu. Enggak mau ampun. Kata lo ada 3 tahun ya. Awal-awal lu ngawan di dalam deh. Ikhlas kan sudah, ikhlas. Tapi kalau ganti lebih gampang lah. Ada lebih rancang, lebih mudah, lebih gadis. Hapus Quran lo deh. Maka saatnya di dalam ini, apa-apa udah busana sekalian, Allah muliakan di situ. Allah makan lah. Haji dimakan. Berapa lagi yang sarapan pagi sudah? Berapa ya? Kalau badi balanjut ya, tapi disiapkan makan gratis dia sudah. Aduh kawan ambo bangun bisa nyata Pak, karena yang tahun Pak. Dia lah kelamaan makan gratis lu lepas aku keluar. Kamu keluar kan? Awan ada kerajaan di luar Bang, pada waktu saya sekolah tadi. Aduh lo Pak, aduh berapa masuk penjara Pak? Ditangkap oleh polisi, nyoba cakap, tunggu, nah orang selalu tunggu orang semua. Akhirnya hadirin sekalian ditangkap oleh polisi. Di dalam waktu mobil polisi tahanan gua Pak polisi, kalau nyoba kalah-kalah, kalau bercanda. Tiga polisi yang gilo, tangkap kalah-kalah, ya selamat di dalam rumahnya, selamat di dalam rumahnya bagaimana? Kemana lari dia masuk di dalam ada. Nah, adolnya santang masuk di dalam rumah. Baru di rumah kena katain tu ya, aja. Jadi hadirin sekalian, berbagai macam romantika dinamika Pak. Tutup aib masa lalu, tutup aib. Tak usah dikena-kena. Ya, boleh dikena sekali-sekali sebagai pelajaran bagi kita. Ya, masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajaran. Ya, untuk diambil hikmahnya. Apa hikmah?
Anda bertemu oleh orang-orang soleh di situ, ya. Anda bertemu oleh orang-orang alim di situ. Di dalam penjara itu habis Quran. Ada dalam penjara itu buya Pak Ustaz. Ada di dalam penjara Pak tokoh terpandang di masyarakat, menteri-menteri, gubernur-gubernur. Yang kadang-kadang hadir mulia dia masuk bukan karena kesalahan dia, ya. Tapi memang Allah sengaja hendak memasukkan dia untuk memuliakan dia. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau apa ingin masuk oleh Allah, cari orang bersabar. Allah bersama orang. Allah bersama orang bagus. Ya. Jangan sampailah di dalam Pak, nak juga taubat, nak juga sembahyang, mati je lah Pak. Lah lagi Allah rezeki gratis, masjid ada, kesempatan membaca Al-Quran banyak, nggak mengaji. Ada kawan Pak di daerah Pekalongan, datang ke penjara, orang Nasrani masuk penjara. Karena vonis 3 tahun hadirin mulia, kemudian dapat hidayah masuk Islam dalam penjara, dan dia mulai belajar Al-Quran dan menghafal Quran. Pas dia keluar hafal 30 juz. Orang Kristen. Ya Pak, itu Al-Quran. Lalu Al-Quran mengaji lah, tiap hari baca lah ya. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim bukanlah 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya, ini jadi wajah-wajah ahli surga. Amin. Nampak orang yang ingin ke Bukit Tinggi, belum sampai di Bukit Tinggi, baru di Padang Panjang hawa dinginlah terasa. Orang yang ingin ke Padang harus sampai di Padang, baru di LA Pak, luang lah terasa angin Padang. Orang yang mau ke surga belum sampai di surga. Di dunia hawa surga sudah terasa nikmatnya. Happy di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang. Ya, ada lagu itu Pak. Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Jadi apa loh? Ini udah karaoke sih Pak. Pak, siapa nak karaoke lagu apa-apa? Dia nanggung mana ya? Ya. Jadi hadir sekalian, yakinlah. Siapa yang berkuasa? Allah. Siapa yang memelihara? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. La ilaha illallah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang membahagiakan? Allah. La ilaha illallah. Allah pasti membahagiakan kita di mana saja suka-suka Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Kata Allah dalam satu hadis kursi, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang hati mulia pangkat dan jabatan, popularitas karena Allah, tak masalah. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Hiduplah indah bahagia bersama Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati yang ditanam. Sayyidina Umar berkata, mengingat makhluk itu penyakit, obatnya mengingat Allah. Waktu hari-hari Pak berzikir sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru berzikirlah nampak berubah wajah Bapak. Yang tadi matanya sayur lah mulai berbinar. Oh. Ya, betul. Banyak-banyaklah berzikir. Orang berzikir itu hidup dalam pandangan Allah.
yang tidak berzikir mati. Coba. Laut tempat ikan di dalam laut, kalau hidup tidak asin, meskipun air laut asin dia tak terpengaruh oleh laut. Tapi kalau mati langsung asin. Berapa? Jadi orang beriman di mana saya kata terkesan? Tidak terkesan. Jadilah orang baik. Banyak kawan di sini, Pak. Mengeceklah nelo-nelo, ya. Bicara yang baik-baik. Sana mana diurang. Jangan mencari musuh aja hari-hari syukur nama gak tahu orang usah. Mau tu udah izin sudah tobat. Kita mau rencana, alat tobat. Kalau semua dah awak jadi bila awak ini tobat buaya ini lo mengaji. Dulu dia bercakap ada buat ini supaya dia mengaji. Abang-abang pun bisa ya. Maka sekarang hadirin sekalian, sebentar lagi salat zuhur. Saya ingin simpulkan saja majelis yang sederhana ini. Yang pertama, berprasangka baiklah kepada Allah. Iya, sangka baik kepada Allah. Bukan di sini tempat pertemuan sesungguhnya. Di mana? Di akhirat. Kesusahan dunia, Bapak, kesusahan penderitaan dunia, kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka, itu seperti tetesan air berbanding dengan samudra yang luas. Tidak ada apa-apanya dunia. Kenikmatan dunia begitu juga, tidak ada apa-apanya. Pak, santai saja, sangat baik kepada Allah. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah 24 jam. Yang ketiga, sembahyang dijaga 5 waktu di awal waktu kalau bisa berjamaah. Pak, waktu-waktu yang boleh keluar dan bisa berjamaah. Kalau tak bisa ke masjid, berjamaah di camp seorang-seorang di ruangan seorang-seorang. Sembahyang abang seorang dapat 1 juta, sembahyang kedua dapat 27 juta. Mana pilih? 27 juta. Ya. Kemudian yang dapat mengaji setiap hari, Pak, baca ta'lim, bertanya ke kawan-kawan. Aku satu orang guru. Seorang dia Pak remeh orang, Pak. Allah itu merahasiakan wali-walinya. Kadang-kadang Pak, Ambung pernah Pak mendapat nasihat dari orang gilo bisa bagi nasihat. Orang gilo. Dia duduk tepi jalan Madan Sawah sih. Oh lewat Ganda Esen. Pandai lo dia bisa orang gilo. Iya Ji. Oh gilo dia kan. Hah? Kalau tinggi pohon tu saya, kacang angino. Tak takut dari kacang jadi rumpui, tapi siapa dia orang? Nasihat pada pegang gilo tu. Bagus. Dan banyak dulu hati oleh Allah merahasiakan wali-walinya seperti orang gila. Maka di psikopat apa? Jangan pernah meremehkan siapapun juga di dalam. Jangan pernah meremehkan siapapun. Ya, jadi siapa yang dikenali salam, salam apa aja. Ya, banyak hikmah didapat. Banyak satu masalah sama dengan satu orang guru. Ikut beribu masalah di situ. Ada 1000 guru. Sehingga nanti kita tidak lagi membuat kesalahan yang dibuat oleh kawan-kawan kita. Siapa? Ya. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Allah. Kemudian hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan hati jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Itu apa lebih baik daripada Allah. Kenapa? Karena beliau lebih tua dari saya, beliau lebih dulu lahir daripada saya, dan hari lahir beliau ini lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan seluruh orang tua karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Mereka lebih dulu menyebut nama Allah dari saya. Pasti orang-orang tua ini lebih baik dari saya. Kalau berseru ada adik yang lebih kete, adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Coba. Maka kalimat itu diulang-ulang, Pak. Ya, dihafalkan kalimat itu. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Coba ulang coba. Sebaik-baik saya. Seburuk-buruk saya. Lebih baik
Guru saya lebih guru orang lain. Itu ngeh itu Pak. Seburu-buru orang lain. Lebih guru saya. Itu dibalik gaji Pak. Sendiri macam tu ya. Guru saya lebih guru aku. Lebih guru aku boleh. Letakkan diri di bawah rumput, orang sombong tak akan mencium bau surga. Ya, tak usah berdebat-debat di situ Pak. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Debat dengan orang bodoh nak menang Pak. Ya, debat Pak. Debat. Awak kecewa aku apa 6 Pak. Ijenya 9. Dia dari situ ada simbol yang berbeda sebenarnya cara sampai duduk ada berbeda. Yang berbeda hanya sudut pandang, tak usah berdebat. Kuat 6 Pak, itu 9 tu Pak. Bertumbuh gara-gara itu Pak. Umat ini mulai itu Pak. Berbeda pandangan, berbeda sudut pandang. Tak ada berbeda sebetulnya. Ya, dari sekali bersilaturahmi cari dari situ uang ku 6. Awak baik kata tak salah uang ku 9. Berpelukanlah. Tak dan beda. Islam ku satu, tidak ada yang berbeda-beda. Aduh kecil ustaz ku haram Pak, aku cikgu tidak haram. Dua-duanya betul. Ustaz tu memandang dari sudut pandang siku, buya ku membolehkan dari sudut pandang siku. Pak. Ya, awak main band Pak. Main band Pak, kecil ustaz haram main musik tu. Betul. Dari mana dia memandang? Kalau dia pandang musik melalaikan, mengajak orang bermaksiat kepada Allah, menyanyikan lagu-lagu di waktu azan berkumandang, padusi baru lego dipukul laki orang itu haram. Betul? Ada kata ustaz ini boleh, bagus. Kenapa? Ustaz tadi memandang maslahat. Lagunya dari Sulaiman sampai orang kafir masuk Islam. Lagunya yang dinyanyikan dari Sulaiman, orang-orang maksiat berhentinya membuat, berhenti mampu, berhentinya maksiat. Lagu-lagu yang tadi Pak, lawannya orang masuk Islam pada negara. Ya, ada satu lagu lagi hadirin sekalian yang saya buat. Banyak juga orang cerita saya dapat ikan gara-gara lagu itu. Ajal tak menunggu taubat. Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti. Bila saatnya tiba, tak ada yang kan kita bawa, semua kan ditinggal. Hanya ingat iman dan amal saleh. Bapak ada orang di Cilacapnya Pak, Bang, saya baru masuk Islam. Kenapa? Saya nonton YouTube penanggal lagu Ajal Tak Menunggu Taubat. Maka ulama yang memandang lagu untuk syiar membolehkan musik. Ulama yang memandang lagu untuk mabuk mengatakan musik itu haram. Ada beda apa? Tidak ada beda. Dua-duanya betul. Debat Pak. Yang naik pulau berdebat gara-gara musik haram. Ya, dalam Indonesia Raya. Kalau ada musiknya, ada beda. Pasti biru. Nah, kemudian lanjutkan ikhlas. Dan yang terakhir hadirin sekalian, banyak-banyaklah mengingat mati. Paham? Mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Maka waspadalah. Iya, suatu saat dia akan tangkap kita tanpa perasaan. Tak peduli orang kaya, orang miskin, tak peduli besok kau menantu, tak peduli jika anak kelahiran amaknya nak mati. Ya, kematian adalah sebuah kepastian. Allah rahsiakan waktunya, Allah rahsiakan caranya, Allah rahsiakan tempatnya. Namun Allah bagi tahu cara keluarnya.
Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang yang sibuk beramal soleh, insya Allah mati dalam husnul khatimah. Orang yang sibuk maksiat, kemungkinan besar mati dalam maksiat. Saya doakan abang-abang semua, saya juga tolong didoakan, Allah hidupkan dalam keadaan baik, hidupkan dalam keadaan mulia, dimatikan dengan husnul khatimah. Nanti berkumpul dengan semua orang yang kita cintai di surga. Di sanalah tempat tinggal kita sesungguhnya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sakit sehat.